Bab 856 Menara Langit Jahat. Bahaya perlahan mendekat, dan semua elit di dalam istana Xie yang mulai berjalan menuju Menara Kristal Ungu di pusat. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saat ini dengan orang-orang dari Sky Sword Pavilion karena kesepakatan antara Zhao Feng dan Little Sword Saint. Sampai sekarang, menyelesaikan ancaman naga kehancuran hitam adalah hal yang paling penting. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Mereka belum banyak mengintai di istana Xie Yang. Paling-paling, mereka hanya melihat 1/10 dari istana. Namun, tidak ada jumlah harta yang sama pentingnya dengan kehidupan mereka. Setiap orang memiliki kurang dari 20 hari lagi, itulah sebabnya Zhao Feng setuju dengan Sein pedang kecil begitu cepat. Jika Zhao Feng dan Nan Gongsheng prihatin dengan keuntungan pada saat ini, mereka tidak akan bergabung dengan grup karena lebih mudah sendiri. Di tengah jalan, Zhao Feng menemukan bahwa kekuatan jahat di dalam tubuh Nan Gongsheng bertindak tidak biasa, dan ekspresi Nan Gongsheng serius tetapi bersemangat. Untuk saat ini, Nan Gongsheng masih bisa mempertahankan sikapnya, tetapi Evil God Crystal semakin merusaknya. Siapa yang tahu berapa lama main Calming Pearl, Water Soul Pearl, dan Green Water Sky Lotuses akan memiliki efek. Zhao Feng sedikit khawatir. Dia akan menghormati keputusan Nan Gongsheng, dia setuju untuk membantu, jadi dia akan melakukannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Menara kristal ungu yang terlihat mulai menjadi lebih besar. Semakin dekat, kekuatan dari menara kristal ungu semakin kuat. Menara kristal ungu berisi kekuatan tertinggi. Hanya sedikit aura yang bocor darinya sangat mengerikan. Dia kemudian melirik Nan Gongsheng. Hati semua orang mulai berdebar di bawah aura yang mengerikan, dan bahkan Yuan sejati dalam tubuh mereka mulai bergetar dengan gelisah. Hanya Nan Gongsheng yang bersemangat, dan beberapa kekuatan di dalam tubuhnya sangat aktif. Meskipun menara kristal ungu sepertinya tidak jauh, beberapa jam setelah mereka pergi, para kekaisaran dan Sky Suspension Palace tiba lebih dulu. Aura yang mengerikan, menara kristal ungu ini mungkin berisi beberapa sisa kekuatan dewa jahat Xie Yang. Saudara bela diri senior Suge memiliki ekspresi serius. Tidak ada yang tahu mengapa kekuatan tersegel dalam menara kristal ungu mulai menjadi aktif, tetapi tekanan yang memancar darinya hampir membuat semua orang tidak dapat menggunakan Yuan sejati mereka sama sekali. Kelompok-kelompok dari keluarga Duanmu, Pavilion Sky Sword, dan beberapa pasukan lainnya segera tiba juga. Orang lain telah berada di sini sebelumnya. Hidung Nan Gongsheng berkedut saat cincin hidung berwarna emas tua sedikit bergetar. Cincin hidung berwarna emas tua ini berasal dari kerangka emas di dalam kota yang hancur, dan memiliki indera penciuman yang sangat. Ini bisa digunakan untuk melacak orang lain dan bahkan mencium unsur berbagai harta. Sepatu Zhao Feng juga berasal dari kerangka emas, tetapi sepatu itu meledak setelah rusak di gedung perbaikan. Begitu Nan Gongsheng mengatakan bahwa, celepuk, pintu diam ke menara kristal ungu terbuka, dan dua sosok keluar. Ini Jiu Wuji. Seorang laki-laki botak dalam jubah pertempuran gelap menarik perhatian semua orang. Kedua tokoh ini berasal dari Nine Darkest Palace. Jiu Wuji sedikit bisa menstabilkan emosinya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Raja yang lain berantakan dan sepertinya dia kehilangan jiwanya. Kakak Jiu, bagaimana situasi di dalam menara? Seorang raja bertanya dengan rasa ingin tahu. Menara ini harus menjadi tempat budidaya dewa kuno Xie Yang, dan mengandung kekuatan mengerikan yang menekan semua kekuatan luar. Jiu Wuji memaksakan dirinya untuk tenang dan menarik napas panjang. Kedua sosok itu duduk di tanah dan basah kuyup. Kami tidak melihat makhluk hidup di menara, tapi jiwa kami dan Yuan sejati benar-benar ditekan. Kami bahkan tidak bisa menggunakannya, kata raja yang lain dengan kaget. Baik jiwa dan Yuan sejati ditekan. Suan Yuanwen dan rekan-rekan semua saling memandang ketika mereka mulai menganalisis situasi di dalam menara kristal ungu. Tanpa ragu, menara kristal ungu harus menjadi pusat istana Xie Yang. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, kelompok-kelompok dari beberapa kekuatan lain dapat dilihat di sekitar menara kristal ungu. Di antara mereka adalah kekuatan dari keluarga Ji, istana Grand Duke Qi, dan keluarga Jiang. Kita tidak bisa memasuki kedalamannya, kata Jilan. Berbagai pasukan tersebar di istana Xie Yang, dan beberapa pasukan telah tiba lebih awal dari yang lain. Mungkin ada sejumlah kecil kelompok masih di tempat-tempat seperti Building of Refinement atau ruang buku gelap, tetapi seiring waktu berlalu,
semua orang akan mendekati pusat istana Xie yang dari ancaman sekarat ke Black Destruction Serpent Dragon. Cheng, suara mendesing. Seorang laki-laki dengan kaos mendarat di atap menara kristal ungu. Xin Wuheng, laki-laki di kaos itu sendirian, dan dia menonjol. Xin Wuheng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan dia memiliki ekspresi serius saat dia melihat ke arah kelompok-kelompok dari Sky Suspension Palace, para kekaisaran, Zhao Feng dan Nan Gongsheng, dan Mo Dongyao. Menara kristal ungu ini disebut Menara Langit Jahat, dan memiliki sisa kekuatan dewa yang tersisa. Meskipun sangat lemah dan bahkan tidak mencapai 1/1000 dari puncaknya, ia dapat menekan apapun di bawah level demigod. Xin Wuheng menghela nafas panjang. Menara Langit Jahat, semua orang merasa aneh. Bagaimana Xin Wuheng tahu nama menara ini? Xin Wuheng, apakah itu berarti Anda sudah memasukinya? Tanya Zhao Feng. Xin Wuheng mengangguk. Dia memang masuk ke dalam, tetapi dia gagal. Selain itu, Xin Wuheng sudah melakukan beberapa pengintaian. Semua bangunan di sekitar Evil Sky Tower itu penting, dan banyak dari mereka memiliki arai terlarang dari dewa yang menjaga mereka. Menara Evil Sky masih memiliki sedikit kekuatan dewa yang tersisa. Ini menekan Yuan sejati yang terkuat, kemudian jiwa dan tubuh. Dengan kata lain, semakin tinggi kultivasi yang dimiliki, semakin besar kerugian yang akan mereka miliki, Xin Wuheng menjelaskan. Kegagalan Jiu Wuji dan Xin Wuheng membuat sebagian besar orang menyerah di Evil Sky Tower. Saya ingin mencoba, kata Nan Gongsheng. Tanda ungu dan darah di dahinya berkedip, dan sensasi pemanggilan lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak punya masalah dengan itu. Xin Wuheng melirik Nan Gongsheng seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Aku datang ke sini untuk memberitahumu semua berita yang lebih penting. Jelas bahwa Xin Wuheng tidak terlalu tertarik dengan menara langit jahat itu sendiri. Tugas yang paling penting adalah bagaimana melarikan diri dari Black Destruction Serpent Dragon. Berita penting, mata semua orang mendarat di wajah Xin Wuheng. Xin Wuheng sama dengan Zhao Feng, mereka berdua sosok misterius yang diselimuti kabut, dan tak satu pun dari para raja yang bisa melihat menembus mereka. Saya telah menemukan inti dari arai terlarang milik dewa, kata Xin Wuheng lugas. Mendengar ini, hati semua orang bergetar. The Black Destruction Serpent Dragon menyebutkan 2 poin ketika mengancam mereka. Yang pertama adalah kunci untuk Yuan Siling Divine Chains dan yang kedua adalah inti dari arai terlarang dewa. Mendapatkan kunci atau menghancurkan inti akan menghindarkan mereka dari amarah Black Destruction Serpent Dragon. Tidak ada yang menyangka bahwa Xin Wuheng sudah menemukannya. Puni, manusia, arai terlarang dewa penuh dengan kelemahan, tetapi jika kamu menghancurkan intinya, aku akan mengampuni kamu. Sebuah suara yang memerintah tertinggi terdengar di telinga semua orang yang hadir. Suara naga ular hitam dapat dengan jelas didengar oleh mereka yang memiliki tanda kehancuran. Arai terlarang dewa, bawa kami ke sana dengan cepat. Ini mungkin kesempatan kita untuk membalikkan keadaan. Saudara bela diri senior Zhuge mengungkapkan ekspresi gembira, dan Zhao Feng juga mengungkapkan beberapa emosi. Pikiran senior martial brother Zhuge adalah sama dengan pikirannya. Itu rencanaku juga, kekuatan saya terbatas. Xin Wuheng mengangguk. Dia menemukan inti dari arai terlarang milik dewa, tetapi kekuatannya terbatas, jadi dia tidak dapat membalikkan arus. Puni manusia, kamu tidak bisa mengendalikan arai terlarang dewa atau menggunakannya untuk mengancamku, naga ular hitam mengejek. Di Istana Xieyang, arai terlarang milik dewa dapat dianggap sebagai jaring besar yang menutupi semua yang ada di dalam dan luar. Selama mereka menemukan inti mengendalikannya, mereka akan dapat mengendalikan seluruh arai terlarang milik dewa juga. Ini adalah pikiran pertama yang dimiliki Zhao Feng ketika dia memasuki Istana Xieyang. Bukan hanya dia yang punya rencana ini juga, ada juga saudara bela diri senior Zhuge, Xin Wuheng, dan beberapa lainnya. Ada juga orang yang berpikir tentang kunci rantai penyegelan Yuan penyegelan. Jika mereka bisa mendapatkan kuncinya, mereka bisa menggunakannya untuk mengancam Black Destruction Serpent Dragon. Lagi pula, sangat mungkin hanya ada satu kunci. Inti dari arai terlarang dewa ada di belakang kita. Xin Wuheng berbalik, dan semua orang melihat bangunan perak gelap yang terbuat dari bahan logam, dan tidak memiliki pintu masuk. Tidak ada cara untuk masuk, dan bahkan sebelum mereka bisa mendekat, mereka merasakan kekuatan yang sangat besar dari arai terlarang dewa. Bangunan ini disebut Gedung Arai Dewa, dan semua saklar ke arai terlarang terletak di sini, Xin Wuheng menjelaskan, dan berbagai kelompok mulai menuju ke Gedung Arai Dewa.
Menara langit jahat dan gedung arai dewa berada tepat di samping satu sama lain. Tentu saja, masih ada sejumlah kecil orang yang tinggal di sebelah menara langit jahat dan tidak menyerah. Di antara mereka adalah Xuan Yuanwen, Pangeran ke-9, duo iblis berambut ungu, Zhao Yufei, Luo Zun, dan Mo Dongyao. Ada lebih dari selusin raja yang ingin mencobanya. Tidak masalah jika kamu mencobanya. Xin Wuheng tidak menentangnya, hanya tahu kapan harus menyerah. Meskipun Evil Sky Tower tidak akan mengancam hidupmu, itu bisa melakukan beberapa hal aneh. Petik 2. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu kata-kata itu selesai, semua angka mulai menuju ke menara Evil Sky. Bagaimanapun, menara langit jahat adalah tempat dewa kuno Xie yang menanam, dan itu adalah pusat istana Xie Yang. Yang lain berkumpul di gedung arai dewa dan mencoba menemukan cara untuk memasukinya. Tidak ada yang salah dengan hanya menyaksikan kekuatan dewa. Xuan Yuanwen memasuki Evil Sky Tower dengan kecepatan tercepat. Di belakangnya adalah Pangeran ke-9, Zhao Yufei, duo iblis berambut ungu, dan yang lainnya. Pangeran ke-9 awalnya berada di peringkat ke-13 pada peringkat Imperial Genius, tetapi budidayanya telah mencapai tingkat Raja Puncak setelah memasuki Istana Xie Yang. Gelombang-gelombang boom. Begitu mereka melangkah ke Evil Sky Tower, aura jahat muncul. Tampaknya bisa menghancurkan surga dan bumi. Raja yang lemah hampir memuntahkan darah, dan Zhao Feng merasa tubuhnya menjadi berat saat Yuan sejati di tubuhnya tampak membeku. Yuan sejati hampir sepenuhnya dibatasi di sini. Beberapa Raja Realm Void God merasa sangat bermasalah setelah memasuki menara. Karena tingkat True Yuan Zhao Feng adalah yang terendah, dia hanya menyerahkan kendali atas Yuan sejatinya dan membiarkan aura menekannya. Bab 857 Kekuatan Dewa. Aura jahat dalam Evil Sky Tower menekan Yuan sejati dari semua pakar normal. Void God Realm Kings yang sekarang terasa seperti Yuan sejati mereka dibekukan. Semakin banyak yang menolak, semakin kuat kekuatannya. Oleh karena itu, Zhao Feng membuat keputusan yang cerdas dan hanya membiarkan aura untuk menekan Yuan sejatinya. Ini akan menurunkan tekanan yang harus dihadapinya. Celepuk. Di sisi lain, satu Void God Realm King secara naluriah membagikan Yuan sejatinya dan segera meludahkan seteguk darah saat ia jatuh ke tanah. Dia tidak bangun untuk waktu yang lama. Perbedaan antara orang-orang ini segera terlihat. Mereka yang paling depan adalah Xuan Yuanwen, Zhao Feng, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, dan Mo Dongyao. Di belakang mereka adalah raja tingkat puncak seperti Pangeran ke-9, sementara di belakang mereka ada raja tingkat domain seperti Luo Zun. Kekuatan di dalam Evil God Tower bukanlah sesuatu yang bisa kita sentuh. Tidak heran bahkan Xin Wuheng gagal. Wajah beberapa raja normal menjadi merah setelah hanya mengambil beberapa langkah, dan mereka ingin pergi. Mereka hanya bisa menonton ketika kelompok pertama melangkah lebih jauh. Duo iblis berambut ungu bisa berjalan di paling depan. Zhao Feng bahkan belum mencapai alam Dewa Void. Luo Zun marah. Alasan Xuan Yuanwen bisa berjalan di bagian paling depan adalah karena kultivasi dan kekuatannya. Sebagai keajaiban tingkat kaisar dari kekuatan bintang 4, dia kuat bahkan di antara kaisar. Zhao Yufei memiliki garis keturunan ras spiritual dan tubuh yang unik. Mo Dongyao memiliki senjata dewa kuno yang melindunginya. Namun, itu luar biasa bahwa Zhao Feng dan Nan Gongsheng bisa berjalan di depan juga. Secara komparatif, kekuatan di sini menekan True Yuan yang lebih kuat, kemudian jiwa dan tubuh fisik. Zhao Feng tidak merasa kesulitan untuk bergerak. Dari segi jiwa, hanya Xuan Yuanwen yang bisa dibandingkan dengannya. Dalam hal tubuh fisik, Zhao Feng telah mencapai tingkat kelima dari tubuh petir suci dan melampaui hampir semua raja lainnya yang hadir. Setelah melepaskan kendali penuh atas Yuan sejatinya, Zhao Feng lebih santai dari yang lain. Namun, yang paling tidak biasa adalah Nan Gongsheng. Meskipun kultivasi, tubuh, dan jiwanya semua relatif rata-rata, ia mampu berjalan di depan. Bahkan ada perasaan melayang ketika dia berjalan, dan kekuatan jahat di dalam tubuhnya sangat aktif. Zhao Feng menyadari bahwa kekuatan jahat dalam menara dewa jahat tampaknya tidak menekan Nan Gongsheng. Nan Gongsheng menjilat bibirnya dengan kegembiraan dan harapan. Beberapa saat kemudian, kelompok raja perlahan-lahan mencapai lantai 2 menara Evil God. Semua orang menemukan beberapa harta berharga, dan ada meja, kursi, buku, dan gambar di depan mereka yang tidak biasa.
Aura yang dipancarkan beberapa item ini tidak lebih lemah dari senjata dewa yang di bawah standar. Namun, arai terlarang dewa dalam menara dewa jahat sangat lengkap dan tidak memiliki kekurangan. Bahkan jika tidak ada yang bisa mengambil item karena penindasan kekuatan dewa yang tersisa. Tekanan di lantai 2 jauh lebih kuat dari lantai pertama. 5 orang di bagian paling depan baik-baik saja, tetapi beberapa raja di belakang mereka merasa tidak dapat bernapas ketika tekanan meningkat. Terlepas dari penindasan khusus Yuan sejati, aspek penindasan lainnya bahkan tidak sekuat alam mimpi kuno. Ekspresi Zhao Feng tetap sama. Dia memasuki realm dream kuno banyak, jadi dia terbiasa dengan banyak tekanan. Tidak terlalu merepotkan baginya untuk berjalan di menara dewa jahat dengan jiwa dan tubuhnya yang kuat. Sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, 5 jenius di bagian paling depan mencapai lantai 3 menara dewa jahat. Pemandangan di lantai 3 berbeda, itu terkait dengan lingkungan tempat tinggal pemilik Evil God Tower. Tidak ada yang memperhatikannya, mereka terus melangkah lebih jauh. Pada titik ini, beberapa raja normal sudah mundur. Jika mereka melangkah lebih jauh, mereka mungkin tidak memiliki energi untuk kembali. 5 orang pertama tidak tahu berapa lantai menara Evil God miliki, jadi mereka terus memanjat. Beberapa saat kemudian, Xuan Yuanwen, Zhao Feng, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, dan Mo Dongyao mencapai lantai 5. Pada saat ini, keringat muncul di dahi Xuan Yuanwen, sementara laju pernapasan Zhao Yufei bertambah dan wajahnya menjadi merah. Aku akan tinggal di lantai 5. Xuan Yuanwen tersenyum tipis ketika dia tiba-tiba duduk. 4 lainnya bingung, Xuan Yuanwen adalah orang terkuat di sini. Kenapa dia tidak melanjutkan? Kekuatan di tempat ini sangat berbeda dari apa yang saya kembangkan. Saya hanya ingin tinggal di sini dan merasakan aura kekuatan dewa itu. Xuan Yuanwen mengungkapkan ekspresi yang agak malu, dan Zhao Feng mengerti bagaimana dan mengapa Xin Wuheng gagal. Istana Xie yang berisi banyak harta, tetapi tidak semuanya cocok untuk semua orang. Sky Suspension Palace yang berasal dari Xuan Yuanwen adalah negara adidaya bintang 4 dengan tekniknya sendiri, sedangkan Evil Sky Tower berisi kekuatan jahat yang jauh berbeda dari teknik yang ia kembangkan. Daripada mengambil risiko, lebih baik baginya untuk mengetahui batasannya dan hanya merasakan sisa kekuatan dewa. Alam ilahi surgawi berada di atas manusia, itu milik domain dewa. Alam ilahi surgawi adalah apa yang muncul setelah alam cahaya mistik. Begitu seseorang menerobos wilayah ini dan melewati kesengsaraan dewa, mereka akan dikenali oleh surga dan bumi itu sendiri dan menjadi dewa. Dewa kuno Xie yang adalah pakar peringkat dewa, dan menurut legenda, setiap dewa memiliki posisi masing-masing. Bagi para ahli normal, ini hanya legenda, tetapi kekuatan dewa dalam Evil Sky Tower membuat hati beberapa jenius berdebar. Jika mereka bisa mendapatkan kekuatan ini, mereka mungkin bisa menyentuh wilayah para dewa. Ini adalah sesuatu yang Kaisar dan Realm Mystic Light Realm Lord Suci tidak akan bisa menolak. Merasakan kekuatan dewa adalah kesempatan sekali seumur hidup. Xuan Yuanwen menutup matanya. Ini meninggalkan 4 orang di bagian paling depan, Zhao Feng, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, dan Mo Dongyao. Wajah Zhao Yufei mulai pucat di lantai 6, tapi dia masih bisa menolak karena dia memiliki garis keturunan ras spiritual. Di sisi lain, Mo Dongyao lebih mengandalkan senjata dewa kuno untuk perlindungan. Yufei, Nyonya Mo, kenapa kalian tidak menyerah? Kekayaan dalam Evil Sky Tower mungkin berbahaya, dan bahkan mungkin tidak cocok untuk kalian berdua, kata Zhao Feng. Xin Wuheng bahkan mungkin belum memasuki lantai berikutnya. Saudara Feng, saudara bela diri senior Nangong, hati-hati. Zhao Yufei tidak melanjutkan. Mungkin garis keturunan ras spiritual masih bisa membuatnya lebih tinggi, tetapi dia bisa melihat bahwa kekayaan dalam Evil Sky Tower tidak cocok untuknya. Maaf, tapi aku harus melanjutkan. Inilah yang diinginkan pedang senior Sein, jawab Mo Dongyao, dan pedang dewa kuno yang compang camping di tangannya melepaskan cahaya pedang hijau samar yang mengelilinginya. Baik, Zhao Feng tidak memaksanya. The Little Sword Saint telah menyerah pada tubuh fisiknya dan bergabung dengan senjata dewa kuno, sehingga pemahaman dan penguasaannya terhadap Sword Dao telah mencapai tingkat yang luar biasa. Hanya Zhao Feng dan 2 lainnya yang berjalan di Evil Sky Tower. Di tengah perjalanan, tanda berwarna ungu dan darah di dahi Nan Gongsheng berkedip-kedip, dan rambutnya telah menjadi warna yang sama dengan tanda itu, yang sekarang berbeda dengan rambut.
Ungu melamun Zhao Feng. Weng gelombang-gelombang. Sebuah cahaya berwarna ungu dan darah berkilauan di sekitar tubuh Nan Gongsheng seolah-olah itu sangat bersemangat dan tidak sabar. Dari ketiganya, Nan Gongsheng berjalan di bagian paling depan karena kekuatan dewa yang jahat di dalam menara langit jahat tidak menekannya sama sekali. Di lantai 7, Nan Gongsheng berhenti untuk sekarang, suara dingin terdengar dari belakangnya. Itu datang dari pemuda berambut ungu, yang ditutupi cahaya kemasan. Zhao Feng, ekspresi bersemangat dan tidak sabar Nan Gongsheng meredup sedikit ketika dia merasakan dingin membekukan jiwanya. Pada saat ini, mata kiri pemuda berambut ungu itu seperti kolam pembekuan karena membekukan jiwa Nan Gongsheng. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menggunakan garis keturunannya di Evil Sky Tower? Mo Dongyao tidak bisa mempercayainya. Dia tidak bisa melepaskan pedang dao maksudnya di bawah tekanan Evil Sky Tower atau kekuatan lain, tapi pemuda ini masih bisa menggunakan garis keturunannya. Menghadapi garis keturunan mata kiri Zhao Feng, tubuh Nan Gongsheng bergetar, dan keringat dingin muncul di dahinya. Hu gelombang-gelombang, Nan Gongsheng menghela nafas saat keringat dingin menutupi punggungnya. Dia segera duduk dan mulai berkonsentrasi. Zhao Feng, terima kasih. Ekspresi kompleks Nan Gongsheng mengandung rasa terima kasih. Pada saat ini, garis keturunan mata Zhao Feng dilepaskan, dan rambut ungu itu meledak dengan liar ketika ia melepaskan aura milik era kuno yang bisa menakuti para dewa dan iblis sama. Aura ini tidak bisa ditekan oleh kekuatan dewa yang tersisa di dalam Evil Sky Tower. Kuno rusak, dan dewa kuno yang disembeli akan berubah menjadi debu yang tak berujung. Desahan tua sepertinya bergema di seluruh pikiran Zhao Feng. Peng, peng, pada saat ini, mata spiritual dewa mulai berdebar, dan aura jahat di dekatnya mulai bergetar dengan gelisah. Pada saat yang sama, seorang tokoh berwarna ungu dan darah di lantai tertinggi menara langit jahat berseru, aura dewa kuno. Apa hubungan antara garis keturunan mata itu dan 8 mata dewa besar? Petik 2. Tekanan dari aura jahat menurun. Di lantai 7, mata Nan Gongsheng mulai menjadi jernih lagi saat dia menjadi tenang, dan dia menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi. Ketiganya terus berjalan menuju lantai yang lebih tinggi dari Evil Sky Tower. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Tidak ada yang tahu berapa banyak lantai yang telah mereka lewati, tetapi ketiganya akhirnya mencapai puncak. Lantai atas menara Evil Sky kosong dari kasur hitam. Tidak ada seorang pun di sini, dan tekanan kekuatan Tuhan telah mencapai titik ekstrim di sini. Tubuh Zhao Feng kaku ke titik di mana dia hampir tidak bisa bergerak. Walaupun bernafas itu sulit, tetapi untungnya, mata spiritual dewanya tidak terpengaruh. Hati-hati, alis Zhao Feng berkerut. Dia merasakan sumber energi mental yang sangat besar yang bahkan membuat mata spiritual dewanya tidak nyaman. Dia segera mulai memeriksa segala sesuatu di daerah itu dengan garis mata-mata kirinya, tetapi dia dihalangi oleh sisa kekuatan dewa jahat. Tanda ungu dan darah di dahi Nan Gongsheng mulai berdebar, dan kekuatan pemanggil membuatnya berjalan menuju futon hitam di tengah. Zhao Feng segera menggunakan garis mata-matanya untuk mencoba menghentikannya tetapi dihalangi oleh kekuatan dewa jahat. Dia dan Mo Dongyao hanya bisa menonton ketika Nan Gongsheng tiba di futon hitam dan duduk seolah-olah dia adalah pemiliknya. Booming gelombang-gelombang. Begitu Nan Gongsheng duduk, kekuatan dewa yang tersisa dalam seluruh menara jahat mengguncang. Seolah-olah ruang itu sendiri akan retak. Aura terlarang menyapu Xie yang Palace dari Evil Sky Tower dan membuat banyak makhluk gemetar ketakutan. Bab 858 Tubuh Pikiran Dewa Jahat. Pada saat ini, kekuatan dewa yang tersisa di dalam Evil Sky Tower mulai bergetar. Zhao Feng dan Mo Dongyao melihat cahaya berwarna ungu dan darah keluar dari sudut Evil Sky Tower dan berinteraksi dengan futon hitam di tengah-tengah lantai tertinggi. Nan Gongsheng sedang duduk di futon hitam itu. Peng, 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 peng. Tampaknya ada semacam sumber di dalam tubuhnya yang berubah menjadi hati dan memanggil lampu berwarna ungu dan darah. Pada saat yang sama, gelombang terlarang kekuatan dewa jahat menyapu seluruh istana Xie Yang, mulai dari menara langit jahat. Di dalam Evil Sky Tower, Xuan Yuanwen, Zhao Yufei, dan perusahaan yang berada dalam kondisi pemahaman merasa tidak bisa bernapas, dan Yuan sejati serta darah di dalam tubuh mereka mulai membeku. Apa yang terjadi? Mengapa kekuatan dewa yang tersisa berkumpul menuju lantai tertinggi? Petik 2. Xuan Yuanwen tertegun. Selama 2 hari terakhir,
dia diam-diam memahami kekuatan dewa yang tersisa, dan dia menyadari bahwa kekuatan ini bukan milik siapapun. Sebaliknya, itu terkandung dalam Evil Sky Tower itu sendiri. Karena kekuatan dewa yang tersisa tidak dikendalikan atau dimiliki oleh siapapun, itu sekarang sangat pingsan setelah begitu banyak waktu berlalu. Namun, meskipun pingsan, pangkat kekuatan ini masih dengan mudah melampaui raja dan kaisar normal. Bahkan Mystic Light Realm Lord Secret Lord yang normal akan ditekan sampai tingkat tertentu. Di belakang menara Evil God, pasukan dari Sky Suspension Palace, Imperials, Nine Darkest Palace, Sky Sword Pavilion, keluarga Duanmu, dan Kompi berkumpul di depan sebuah bangunan logam gelap yang tersegel. Bangunan logam yang tersegel ini adalah gedung arai dewa dan inti dari arai terlarang milik Dewa Istana Xie. Di depan gedung arai dewa berdiri Xin Wuheng dan saudara bela diri Senior Suge. Mereka ada di bagian paling depan, dan di sebelah mereka ada sepasang master arai. Di tengahnya ada pusaran air 5 warna yang terbuat dari susunan Weng gelombang-gelombang. Para raja yang tersisa membentuk garis panjang dan menggabungkan Yuan sejati mereka ke bahu raja di depan mereka. Gelombang True Yuan kemudian mengalir ke Xin Wuheng dan perusahaan di depan, dan kemudian ke arai pusaran air 5 warna. Xin Wuheng dan saudara bela diri Senior Suge berdiri di depan susunan pusaran air 5 warna dan menggunakan teknik yang mendalam untuk memanggil kekuatan dalam susunan pusaran air 5 warna. Rune ditembakkan dari arai pusaran air 5 warna dan ke gedung arai dewa. Weng gelombang-gelombang, cahaya ilahi berdesir di permukaan gedung arai dewa, dan aura yang mengerikan dilepaskan yang membuat semua orang tidak bisa bernapas. Namun, kusen pintu putih mulai terbentuk di permukaan bangunan yang gelap. Kami hanya sedikit jauh dari menyelesaikan memeriksanya. Xin Wuheng menghela nafas. Saya tidak berpikir bahwa Brother Xin juga berspesialisasi dalam teknik rahasia Heaven's Legacy atau bahwa Anda telah mencapai tingkat penguasaan sedemikian. Senior Martial Brother Suge mengungkapkan ekspresi aneh. Aku hanya tahu sedikit tentang teknik rahasia Heaven's Legacy dari unit cabang. Saya tidak sebaik Brother Suge, kata Xin Wuheng dengan rendah hati. Bahkan jika dia tahu cara mendapatkannya, akan sulit baginya untuk melakukannya sendiri. Untungnya, saudara bela diri Senior Suge adalah seorang jenius yang sangat berpengetahuan. Penguasaan teknik rahasia Heaven's Legacy lebih lengkap. Mereka akhirnya berhasil menemukan titik terobosan karena semua raja mengumpulkan kekuatan mereka. Alis Xin Wuheng tiba-tiba mengerut saat dia berbalik ke arah menara langit jahat dengan sepasang mata yang berkedip. Kekuatan dewa terlarang tiba-tiba menyapu segala arah dari Evil Sky Tower menuju sisa istana Xie. Kekuatan itu, tanda seru petik 2, ekspresi semua raja berubah secara dramatis. Seolah-olah mereka berada dalam gelombang besar dan tidak bisa berdiri dengan stabil. Begitu aura terlarang tiba, semua kekuatan di dalam tubuh semua orang membeku, dan para raja di depan gedung arai dewa seperti zombie. Hanya Xin Wuheng, saudara bela diri Senior Suge, dan sejumlah kecil orang yang dapat melihat apa yang terjadi. Ada jejak samar dari kekuatan dewa yang tersisa di dalam Evil Sky Tower, dan sepertinya itu sedang dibangunkan. Ini berkumpul bersama, mata Xin Wuheng berbinar, karena dia telah ke Evil Sky Tower sebelumnya, dia mengerti sedikit tentang itu. Xin Wuheng telah menemukan kekuatan dewa yang tersisa. Itu tidak memiliki pemilik, tetapi tanpa cukup keberuntungan dan takdir, seseorang tidak dapat memperoleh kekuatan ini bahkan jika mereka tahu itu ada di sana. Mengesampingkan itu, tidak ada yang berani menyentuhnya sejak awal. Hanya ada sedikit harapan jika teknik yang dikembangkan adalah sejalan dengan teknik yang dikembangkan oleh Dewa Kuno Xie. Teknik yang dipupuk Xin Wuheng benar-benar berbeda, jadi dia tidak bisa mendapatkan kekuatan itu. Sebaliknya, dia harus bersembunyi lebih jauh daripada yang lain. Terlepas dari itu, Xin Wuheng samar-samar merasakan aura energi mental yang dapat mempengaruhi semua kekuatan dewa yang tersisa dalam Evil Sky Tower. Dia tidak ingin mengambil risiko, jadi dia menyerah untuk pergi ke Evil Sky Tower. Di luar istana Xie, Peng gelombang boom, tubuh hitam skala besar dari Black Destruction Serpent Dragon menabrak arai terlarang dewa. Semakin banyak kekurangan dalam arai terlarang milik dewa terungkap, dan kadang-kadang retakan muncul. Cahaya berwarna ungu dan darah yang ditembakkan tidak sekuat sebelumnya. Jejak samar kekuatan dewa, naga hancur penghancuran hitam tiba-tiba berhenti saat mengungkapkan ekspresi waspada dan terpana. Gelombang-gelombang,
Gelombang kekuatan terlarang dewa jahat bahkan menyapu di luar istana Xie Yang. Meskipun Black Destruction Serpent Dragon tidak bergerak, kesungguhan muncul di matanya. Setelah disegel untuk siapa tahu berapa ribuan tahun, Black Destruction Serpent Dragon sangat lemah, dan itu tidak bisa menggunakan banyak kemampuannya karena masih memiliki rantai penyegel ilahi Yuan yang melilit tubuhnya. The Black Destruction Serpent Dragon juga tidak dapat melihat apa yang terjadi di lantai atas menara Evil Sky. Tanda kehancuran pada Zhao Feng dan Nan Gongsheng sudah dibubarkan, dan tanda kehancuran dalam tubuh Mo Dongyao juga telah dihancurkan oleh senjata Dewa Kuno. Oleh karena itu, selain dari tiga yang hadir, tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi di lantai atas menara Evil Sky. Zhao Feng dan Mo Dongyao melihat adegan mengejutkan di depan mereka. Nan Gongsheng duduk di atas futon hitam, dan semua cahaya berwarna ungu dan darah dari Evil Sky Tower berkumpul padanya. Gelombang-gelombang, simbol ungu darah berwarna di dahi Nan Gongsheng sangat jahat, dan rasanya seperti jantung kedua saat berdebar. Selain itu, gambar-gambar berwarna ungu dan darah jahat muncul di kulitnya. Ledakan. Nan Gongsheng mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan ketika domain spasial ungu dan darah menutupi dirinya. Domain spasial dipenuhi dengan kilau perak. Saat lampu berwarna ungu dan darah bergabung ke dalam domain spasial, itu mulai terwujud. Dunia kecil, Evil God Crystal. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat apa yang terjadi. Hanya dalam beberapa napas, domain spasial Nan Gongsheng telah berubah menjadi dunia kecil berwarna ungu dan darah dengan dinding perak. Ketika cahaya ungu dan darah berwarna dari menara langit jahat memasuki kristal Dewa Jahat di pusat dunia kecil, itu mulai terhubung ke sumber kekuatan Nan Gongsheng. Sialan, niat Nan Gongsheng telah terpengaruh. Petik 2. Zhao Feng merasakan gelombang energi mental yang jahat datang dari futon hitam saat menyatu menjadi sumber kekuatan Nan Gongsheng di samping cahaya berwarna ungu dan darah. Wajah Nan Gongsheng mulai berputar ketika gambar bunga berwarna ungu dan darah di kulitnya menjadi lebih cerah. Jika energi mental telah dengan paksa mengambil kendali tubuh Nan Gongsheng, Zhao Feng dan Mo Dongyao mungkin bisa menghentikannya, tetapi tampaknya sudah siap untuk itu bersembunyi di dalam futon hitam, lalu bergabung dengan cahaya berwarna ungu dan darah saat memasuki tubuh Nan Gongsheng. ZZZ, kekuatan kesengsaraan dewa dan aura dewa kuno. Suatu kejutan, suara lain terdengar dari dalam tubuh Nan Gongsheng. Nan Gongsheng telah diasimilasi oleh kekuatan dewa, dan wilayah spasial dan sumber kekuatannya telah berubah juga. Bahkan energi dan sikap mentalnya telah berubah. Tubuh pemikiran energi mental, sebuah suara tua terdengar dari belakang. Jiang. Maksud pedang abadi yang sepertinya bisa memotong surga dan bumi dilepaskan dari senjata dewa kuno di tangan Mo Dongyao. Pada saat yang sama, garis besar sein pedang kecil terbentuk dari cahaya pedang setengah transparan di belakang Mo Dongyao. Tubuh pemikiran energi mental, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mulai berpikir. Pemikiran energi mental mirip dengan pemikiran sebagian demigod, tetapi lebih lengkap. Itu mengandung sejumlah energi mental yang bisa berubah menjadi sejenis roh dan memengaruhi dunia luar. ZZZ, itu benar. Aku adalah energi mental dewa panahan meskipun tubuh dewa kuno Xie Yang. Petik 2. Sosok ungu dan darah setengah transparan muncul di dalam tubuh Nan Gongsheng. Itu ada dalam keadaan energi mental yang unik. Itu bukan jiwa atau niat, tapi pikiran yang bisa memengaruhi dunia luar. Sangat beruntung. Zhao Feng menghela nafas. Akan sangat buruk jika itu adalah niat dewa kuno Xie Yang sendiri. Maksud dari dewa kuno akan dapat memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati, dan bahkan bisa mengendalikan seluruh istana Xie Yang. Itu mirip dengan demigod inten di Demigod Forgotten Garden, tapi jelas bahwa istana Xie Yang tidak memiliki inten dewa kuno, itu hanyalah istana yang terlupakan yang bukan milik siapapun. Karena tubuh pikiran ini tidak mengandung bagian dari jiwa, itu tidak dapat benar-benar mencuri tubuh seseorang, tetapi itu dapat mempengaruhi dan mengasimilasi orang lain. Aku tidak menyangka kalian, manusia, memberiku kejutan. Domain dan sumber kekuatan orang ini bahkan telah bergabung dengan kristal dewa jahat dari Master Xie Yang. ZZZ, manusia ini akan menjadi tubuh baru untuk sisa kekuatan Evil Sky Tower. Sampai batas tertentu, dapat dianggap bahwa saya akan memiliki kehidupan baru. Sosok ungu dan darah setengah transparan tersenyum puas saat bergabung menjadi sumber kekuatan dalam tubuh Nan Gongsheng. Mendengar itu, ekspresi Nan Gongsheng berubah secara dramatis.
Dia tahu apa yang dipikirkan tubuh pikiran dewa jahat dewa ini. Meskipun tubuh pikiran dewa jahat dewa tidak bisa mencuri tubuh, itu bisa mengubah Nan Gongsheng menjadi orang lain. Nan Gongsheng masih akan menjadi Nan Gongsheng, tetapi kepribadiannya tidak akan sama. Anda hanyalah badan pikiran mental yang sangat kecil. Saya tidak akan membiarkan Nan Gongsheng berubah menjadi seseorang seperti dewa kuno Xie Yang. Zhao Feng tertawa dingin. Tatap dari The God Eye. Mata kiri pemuda itu berubah menjadi pusaran air berwarna ungu tua yang meluas ke sisi lain jurang. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang menarik energi mental dan jiwa menyelimuti Nan Gongsheng. Kekuatan ini belum cukup kuat untuk mengancamku. Tubuh pemikiran mental dewa jahat dalam tubuh Nan Gongsheng tertawa. Energi mentalnya sangat kuat, setidaknya sebanding dengan Mystic Light. Realm Secret Lord, siapa bilang aku akan melakukan apa saja padamu? Detik berikutnya, jiwa ungu perak akan meninggalkan tubuh Nan Gongsheng. Jiwa Nan Gongsheng, Mo Dongyao berseru tak percaya. Apa? Berhenti. Tubuh pikiran dewa jahat dewa meraung ketika energi mentalnya yang jahat menyapu daerah itu. Meskipun itu adalah tubuh pemikiran mental dan dapat memengaruhi pikiran makhluk hidup, ia tidak dapat mengambil alih tubuh. Setelah jiwa Nan Gongsheng diambil, rencananya akan gagal, itu tidak bisa mengasimilasi kulit tanpa jiwa, kan? Daripada membiarkan kepribadian Nan Gongsheng diubah, bagaimana kalau aku merawat jiwanya? Mata pemuda berambut ungu itu sepertinya mengandung petir ungu ilahi. Dia mengucapkan setiap kata dengan jeda. Bab 859 Harga Kekuasaan. Daripada membiarkan kepribadian Nan Gongsheng diubah, bagaimana kalau saya merawat jiwanya? Nada keras dan ketegasan Zhao Feng mengguncang hati Mo Dongyao. Dia tertegun dan tidak bisa percaya bahwa Zhao Feng akan menggunakan metode ekstrim untuk menghilangkan jiwa Nan Gongsheng dari tubuhnya. Namun, langkah ini sangat efektif, itu langsung menyebabkan tubuh pemikiran mental dewa jahat mulai panik. Menjadi tubuh pikiran mental, itu tidak bisa mengendalikan atau mengasimilasi cangkang yang tidak memiliki jiwa. Tatap, mata, dewa. Mayoritas yuan jiwa perak dan ungu Nan Gongsheng ditarik keluar dari tubuhnya. Zhao Feng, jiwa Nan Gongsheng berjuang di udara dan panik. Siapapun yang jiwanya dikendalikan oleh orang lain akan mulai panik. Nan Gongsheng, kamu tidak bisa menyalahkan Zhao Feng. Anda harus berterima kasih padanya sebagai gantinya. Bahkan jika kamu mendapatkan kekuatan yang tidak ada bandingannya, apa gunanya jika itu bukan kepribadianmu sendiri? Sebuah suara tua terdengar dari sosok cahaya pedang putih di belakang punggung Mo Dongyao. Sosok putih membentuk garis besar sein pedang kecil, dan dari nadanya, orang bisa mendengar bahwa dia menyetujui apa yang dilakukan Zhao Feng. Memang, meskipun Zhao Feng dan Nan Gongsheng berteman dan percaya satu sama lain setelah semua pertempuran yang mereka lalui bersama, jika Nan Gongsheng akan kehilangan kepribadiannya, maka Zhao Feng lebih suka hanya menghilangkan jiwa Nan Gongsheng dari tubuhnya. Nan Gongsheng, alasan senior Sword Sein datang adalah untuk menghentikanmu agar tidak berasimilasi oleh kekuatan dewa jahat dan berubah menjadi ancaman besar. Jika itu terjadi, maka dia akan membunuhmu sendiri, kata Mo Dongyao. Mendengar itu, hati Zhao Feng dan Nan Gongsheng menjadi dingin. Setelah bergabung dengan senjata dewa kuno, Little Sword Sein ada dalam keadaan misterius. Tetapi jika dia ingin membunuh Nan Gongsheng, maka bahkan Zhao Feng mungkin tidak dapat menghentikannya. Nan Gongsheng, santai. Bahkan jika Anda kehilangan tubuh ini, kami masih memiliki banyak akar spiritual Snow Jade Lotus, kata Zhao Feng. Daging spiritual Snow Jade Lotus Root. Sosok putih yang terbuat dari cahaya pedang sedikit bergetar, tapi dia sudah melewatkan kesempatan terbaik. Akan sulit untuk mendapatkan kembali tubuh pada saat ini. Jiwa Nan Gongsheng akhirnya meninggalkan tubuhnya, meskipun ia berjuang dalam kengganan. Meskipun root spiritual Snow Jade Lotus Root dapat membuat tubuh baru, itu mungkin tidak sekompeten tubuh aslinya, yang merupakan tubuh spiritual spasial dan tubuh spiritual surgawi. Lebih jauh lagi, dia telah menggabungkan kekuatan Evil God Crystal dan sisa kekuatan dewa ke dalam tubuhnya, dan domain spasialnya baru saja ditingkatkan menjadi dunia kecil. Secara keseluruhan, Nan Gongsheng tidak mau. Seseorang hanya berkultivasi ulang jika mereka harus untuk masa depan yang lebih baik, tetapi jika Nan Gongsheng berkultivasi kembali, ia akan kehilangan sebagian besar keuntungannya. Asap hitam mulai naik dari futon hitam di bawah tubuh Nan Gongsheng. Tidak baik,
Tanpa jiwa, kekuatan dewa tidak akan memiliki pemilik lagi dan menghilang bersama saya. Tubuh pikiran dewa jahat dewa dalam tubuh Nan Gongsheng sangat marah dan mulai panik. Weng gelombang-gelombang. Gelombang energi mental yang kuat berkumpul di tubuh Nan Gongsheng. Sosok ungu darah setengah berwarna transparan setinggi 100 yard terbentuk di sekitar tubuh Nan Gongsheng. Kembalilah ke sini. Dua tangan besar berwarna ungu dan darah transparan keluar dari sosok itu. Salah satu tangan berwarna ungu dan darah itu tenang dan lembut saat meraih jiwa Nan Gongsheng sementara yang lain terbakar dengan api berwarna ungu dan darah saat menamparkan ke arah Zhao Feng langsung merasakan jiwanya menjadi dingin. Dalam keadaan ini, kebanyakan orang akan menyerah pada pandangan mata dewa dan sebaliknya melindungi diri mereka sendiri. Namun dalam kenyataannya, tatapan mata dewa dihentikan tidak bisa dihindari. Meskipun tubuh pikiran dewa jahat dewa tidak memiliki bagian dari jiwa di dalamnya, energi mentalnya sangat kuat dan jauh melampaui Kaisar Piktier. Namun, Zhao Feng tidak membela diri setelah menghentikan pandangan mata dewa. Sebagai gantinya, ia mengedarkan kekuatan jiwanya dan menembaknya di tubuh pemikiran mental dewa jahat. Saya menunggumu. Beberapa ratus simbol dewa kesengsaraan petir menyala di laut jiwa ungu Zhao Feng. Ledakan, ledakan, ledakan. Sorotan tajam dari kesengsaraan dewa ungu petir menembus ke sosok berwarna ungu dan darah yang adalah tubuh pemikiran mental dewa jahat. Arg, tubuh pikiran dewa jahat dewa langsung menjerit. Pemahaman Zhao Feng tentang Dao of the Soul telah mencapai tingkat tinggi, dan petir kesengsaraan dewa dapat merusak tubuh pemikiran jiwa dewa jahat. Pada saat yang sama, Zhao Feng merintih saat ia mengambil serangan dari tangan ungu dan darah yang menyala. Namun, Zhao Feng percaya pada ketahanan mata spiritual dewanya. Meskipun itu tidak akan membiarkannya keluar sama sekali tanpa cedera, dia tidak akan terluka secara kritis. Realitas membuktikan bahwa, meskipun tubuh pikiran dewa jahat dewa memiliki sumber energi mental yang besar yang sebanding dengan Mystic Light Realm Secret Lord, itu masih hanya tubuh pikiran, dan itu lemah dalam hal serangan berbasis jiwa. Jiwa Zhao Feng hanya sedikit terluka. Pedang menghancurkan langit. Inten pedang abadi yang bisa memotong surga dan bumi tiba-tiba keluar dari sosok putih yang sein pedang kecil berubah menjadi. Hukum pedang jiwa yang digunakan sudah cukup untuk mengejutkan kaisar dan memaksa kembali dewa suci. Jiang, Modong Yao menebas dengan senjata dewa kuno yang compang camping di tangannya, dan seberkas cahaya hijau yang tajam memotong langsung ke tubuh pemikiran mental dewa jahat. Pada saat ini, undang-undang pedang pedang kecil bergabung dengan senjata dewa kuno dan melepaskan kekuatan pamungkas yang dapat menghancurkan benda fisik dan jiwa. Itu langsung merobek tubuh besar tubuh pemikiran mental dewa jahat. Ark, tubuh pikiran dewa jahat dewa menjerit kesakitan. Serangan yang menakutkan, jiwa Nan Gongsheng memasuki kondisi ketakutan. Aura hanya dari satu pedang itu membuat jiwanya merasa seolah akan dihancurkan. Kekuatan senjata dewa kuno ini telah melampaui kekuatan seorang kaisar, dan hukum pedang jiwa pedang kecil Sein bisa melukai jiwa dewa cahaya suci Mystic Lord. Wind Lightning Eye Flame, gelombang api yang terbuat dari kekuatan garis keturunan mata ditembakkan dari mata kiri Zhao Feng. Itu berkilauan dengan ungu dan simbol gelap God Tribulation Lightning. Bam, booming gelombang. Api petir gelap transparan dengan aura God Tribulation Lightning membakar seluruh tubuh pemikiran mental dewa jahat. Api mata angin Zhao Feng adalah serangan jiwa murni menggunakan dewa kesengsaraan petir sebagai kekuatan utama, dan mendarat pada saat yang tepat tubuhnya terkoyak. Ledakan. Tubuh pemikiran mental dewa jahat terasa seolah-olah 10.000 baut kilat meledak di tubuhnya, dan nyala garis keturunan mata dewa kesusahan cahaya terus menyala. Biaya pedang jiwa, sosok hantu pedang kecil melebar hingga lebarnya 100 yard dan melepaskan sinar pedang kristal putih. Sinar ini memanfaatkan hukum pedang jiwa murni untuk menembus tubuh besar dari sosok berwarna ungu dan darah. Arg, di bawah kekuatan gabungan dari Sein pedang kecil, senjata dewa kuno, dan Zhao Feng, tubuh pemikiran mental dewa jahat harus menghadapi rentetan serangan, dan itu melolong dan menangis satu demi satu. Retak, pada saat tertentu, sosok berwarna ungu dan darah hancur dan berubah menjadi tak terhitung banyaknya api berwarna ungu dan darah samar, yang bergabung menjadi sumber kekuatan dalam tubuh Nan Gongsheng. Pandangan mata dewa, Zhao Feng menggunakan kesempatan ini untuk menarik keluar jiwa Nan Gongsheng. Su gelombang. Tepat pada saat ini,
Futon hitam di bawah tubuh Nan Gongsheng berubah menjadi tumpukan abu, dan lampu berwarna ungu dan darah yang telah berkumpul di dalam tubuhnya dilepaskan. Dunia kecil Nan Gongsheng menunjukkan tanda-tanda hancur, kekuatan ini datang dari pusat dunia kecil Nan Gongsheng, dan itu sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Zhao Feng, kembalikan aku gelombang. Jiwa Nan Gongsheng berjuang. Peng, 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 peng. Mata spiritual Dewa Zhao Feng mulai berdebar, dan dia bisa melihat bencana terbentuk di tubuh Nan Gongsheng. Jika kekuatan dewa yang tersisa dalam tubuh Nan Gongsheng mengalir dengan tenang, skenario terburuk adalah bahwa hanya tubuh Nan Gongsheng yang akan dihancurkan. Itu hanya akan membawa Zhao Feng dan teman-teman sedikit masalah. Namun, jika kekuatan ini tidak mengalir dan meledak sebagai gantinya, maka tidak ada yang hadir akan mampu bertahan, dan itu mungkin akan menghancurkan istana Xieyang. Kamu maniak, hentikan gelombang. Tubuh pikiran mental dewa jahat yang hancur di dalam tubuh Nan Gongsheng berteriak ketakutan. Setelah kekuatan ini dirilis, maka tubuh pemikiran mental dewa jahat dalam tubuh Nan Gongsheng akan menjadi yang pertama mati. Tubuh pikiran dewa jahat dewa telah rusak, jadi ancamannya jauh lebih rendah. Mata Zhao Feng berbinar saat dia membuat keputusan. Ini bukan hanya karena pertimbangan bahaya yang akan datang, itu juga karena menghormati Nan Gongsheng. Sua, dengan flash, Yuan Soul Nan Gongsheng kembali ke tubuhnya dan dengan cepat mulai mengkonsolidasikan sumber kekuatannya. Cahaya ungu dan darah berwarna yang mengembang dengan cepat tenang, dan dunia kecil Nan Gongsheng juga stabil. Dalam periode waktu ini, tubuh pemikiran mental dewa jahat yang telah hancur berkeping-keping bergabung menjadi cahaya berwarna ungu dan darah dan membantu Nan Gongsheng menstabilkan kekuatan alih-alih mengganggunya. Situasi ini berlangsung selama setengah hari, dan kekuatan yang tersisa dari dewa jahat di dalam menara langit jahat menghilang. Sebagian besar telah bergabung dengan tubuh pemikiran mental dewa jahat dan ke tubuh Nan Gongsheng. Aura tubuh pikiran dewa jahat dewa sangat lemah, seolah-olah itu telah benar-benar rusak dan menyatu menjadi sumber kekuatan Nan Gongsheng. Alis Zhao Feng berkerut, dan itu bisa menebak apa yang ingin dilakukan tubuh pemikiran mental dewa jahat. Seolah waspada terhadap Zhao Feng dan Sein pedang kecil, tubuh pemikiran mental dewa jahat tidak berani mengasimilasi Nan Gongsheng lagi. Sebaliknya, itu hanya menggabungkan kekuatannya. Sekarang, Nan Gongsheng akan terpengaruh oleh tubuh pemikiran mental dewa jahat setiap kali ia menyerap kekuatan dalam dunia kecilnya dan sumber kekuatannya. Ini adalah proses yang lambat, tetapi semakin banyak kekuatan yang diserap Nan Gongsheng, semakin kepribadiannya akan berubah. Zhao Feng dan Sein pedang kecil tidak bisa menghentikan ini kecuali mereka membunuh Nan Gongsheng. Pada saat ini, mata Nan Gongsheng berkilauan dengan perak dan ungu, dan tanda ungu dan darah di dahinya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Dia secara naluriah menjilat bibirnya ketika senyum jahat terbentuk di wajahnya. Nan Gongsheng, ini adalah pilihanmu. Ini adalah harga yang Anda bayar untuk kekuatan Anda, gumam Zhao Feng. Bab 860 melarikan diri. Di lantai atas menara Evil Sky, Nan Gongsheng duduk dengan tenang, tetapi ekspresinya berbeda dari sebelumnya. Evil God Crystal adalah fondasi dari dunia kecilnya. Dia beredar dan terus-menerus menyerap sejumlah besar cahaya berwarna ungu dan darah jahat ke dalam tubuhnya. Zhao Feng dan Mo Dongyao bisa merasakan bahwa aura yang memancar dari tubuh Nan Gongsheng menjadi lebih kuat. Seiring dengan peningkatan kekuatan dalam waktu yang singkat, kepribadiannya juga perlahan berubah. Pada kenyataannya, kepribadian setiap ahli akan berubah seiring berjalannya waktu dan ketika kekuatan mereka meningkat, tetapi perubahan Nan Gongsheng tidak wajar. Perubahan-perubahan ini akan mengubah karakteristik dan sikapnya, pada dasarnya mengubahnya menjadi orang lain. Tubuh pemikiran mental dewa jahat ada hubungannya dengan ini. Meskipun Zhao Feng dan Sein pedang kecil telah menghancurkan tubuh pemikiran mental dewa jahat, energi mentalnya sangat kuat, sehingga tidak hancur bahkan setelah pecah. Apa yang membuatnya lebih merepotkan adalah, setelah pecah, itu bergabung dengan kekuatan Nan Gongsheng. Tentu saja, Zhao Feng telah melakukan yang terbaik. Jika bukan karena dia, kepribadian Nan Gongsheng mungkin sudah berubah secara dramatis, atau dia mungkin telah dibunuh oleh Little Sword Sein. Zhao Feng, aku tidak akan melupakan bantuan dan dukunganmu. Nan Gongsheng mengungkapkan ekspresi terima kasih saat dia berjuang. Jelas bahwa dia berusaha melawan kekuatan yang mencoba mengubah kepribadiannya. Pada saat ini, sepertinya kepribadian Nan Gongsheng telah berubah ke tingkat tertentu,
tetapi dia masih tahu apa itu rasa terima kasih, yang berarti bahwa kepribadiannya belum sepenuhnya berubah. Dan aku tidak menyesali keputusan hari ini. Nan Gongsheng mengungkapkan senyum jahat kepuasan ketika dia merasakan kekuatan di kedalaman tubuhnya, dan dia merasa seperti itu bisa menekan surga dan bumi. Kekuatan macam apa yang tidak datang dengan harga. Yang harus dia lakukan adalah perlahan menggali perbendaharaan kekuasaan ini. Saat ini, Nan Gongsheng hanya menyerap ujung gunung es, namun kekuatannya telah meningkat secara dramatis. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng akhirnya berbicara, Nan Gongsheng, saya hanya bisa membantu Anda sampai di sini. Saya tidak tahu dan tidak peduli seperti apa kesepakatan Anda dan badan pikiran mental dewa jahat datang, tetapi keberhasilan atau kegagalan tergantung pada Anda. Petik 2. Mendengar itu, tubuh Nan Gongsheng bergetar, dan tubuh pemikiran mental jahat dewa yang hancur di dalam tubuhnya juga memberikan seru yang aneh. Keduanya terkejut bagaimana Zhao Feng tahu bahwa mereka membuat perjanjian. Setelah mengatakan itu, Zhao Feng berbalik dan mulai turun ke menara langit jahat. Mo Dongyao berdiri diam dan memberi Nan Gongsheng pandangan dingin, lalu akhirnya pergi dengan enggan. Ayo pergi. Tanpa bantuan Zhao Feng, akan sangat sulit untuk berurusan dengan Nan Gongsheng, yang telah menjadi jauh lebih kuat, suara lama Little Sword Saint terdengar di telinganya. Mata perak dan ungu Nan Gongsheng melintas saat dia melihat Zhao Feng yang pergi dengan emosi yang kompleks. Zeze, pemuda itu adalah Zhao Feng yang tidak bisa kamu lewati. Jangan khawatir, jika Anda dan saya bekerja bersama, kami akan dapat melampaui dia sebelum lama, kata tubuh pemikiran mental dewa jahat. Ekspresi Nan Gongsheng mulai berjuang ketika dia mengubah topik pembicaraan. Saya tidak berharap dia melihat bahwa kita membuat kesepakatan satu sama lain. Anda tidak akan bisa beredar dan menyerap gumpalan kekuatan dewa begitu mudah tanpa bantuan saya. Tidak mengherankan kalau anak muda itu bisa melihat ini. Tubuh pemikiran mental dewa jahat tertawa dingin. Di lantai atas menara langit jahat, Nan Gongsheng duduk di sana ketika aura memancar darinya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dalam setengah hari, budidayanya telah mencapai tingkat puncak sebagai raja. Jika bukan karena fakta bahwa kaisar membutuhkan jiwa mereka untuk berevolusi, dia pasti sudah menjadi seorang kaisar. Namun, gelombang kekuatan yang berasal dari Nan Gongsheng bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Void God Realms lainnya. Bahkan ekspresi dari Mystic Light Realm Secret Lord akan berubah. Pada saat yang sama, yang lain dalam Evil Sky Tower telah pergi, termasuk Xuan Yuanwen, yang tidak berani mengambil risiko dan melihat apa yang terjadi pada kekuatan dewa di lantai paling atas. Lagi pula, aura kekuatan itu benar-benar berbeda dari miliknya, jadi itu tidak sebanding dengan risikonya karena bagaimanapun juga dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun, Zhao Feng bertemu Zhao Yufei sepanjang keturunannya, dan dia mencoba untuk naik dan melihat apa yang terjadi. Saudaraku Feng, itu baik bahwa kamu baik-baik saja. Zhao Yufei menghela nafas. Aura kekuatan dari lantai atas beberapa saat yang lalu sangat mengerikan. Bahkan pada saat ini, ada gelombang kekuatan dari lantai atas yang bisa mengguncang hati siapapun. Itu cukup mengejutkan bahkan kaisar. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng, Zhao Yufei, dan Mo Dongyao berjalan keluar dari menara langit jahat. Di mana Nan Gongsheng? Zhao Yufei akhirnya menyadari sesuatu. Mo Dongyao hendak menjawab, tapi dia berhenti. Siapa yang tahu apa reaksi orang lain jika mereka tahu Nan Gongsheng telah mewarisi kekuatan yang tersisa dari dewa kuno Xie Yang dan kepribadiannya dipengaruhi oleh Evil God Mental Body. Nan Gongsheng akan segera turun, kata Zhao Feng dengan percaya diri. Semua orang masih menghadapi bahaya Black Destruction Serpent Dragon. Tubuh pikiran dewa jahat dewa adalah bagian dari Nan Gongsheng sekarang, jadi tidak bisa mengabaikan begitu saja. Setelah menghitung waktu, mereka menyadari bahwa Black Destruction Serpent Dragon hanya membutuhkan sekitar 17 hari untuk masuk ke Istana Xie Yang. Raungan naga dan aura kehancuran bisa dirasakan di luar Istana Xie Yang. Mereka yang memiliki indera kuat akan secara naluriah merasa seolah-olah mereka dalam bahaya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketiganya mulai menuju ke gedung Arai Tuhan. Ketika Zhao Feng dan rekan-rekannya tiba di gedung Arai Dewa, sudah ada banyak ahli manusia yang hadir. Bangunan Arai Dewa berisi inti dari Arai Terlarang Dewa dan terkait dengan kelangsungan hidup semua orang luar. Pada saat ini, 90% dari mereka yang telah memasuki Istana Xie yang berkumpul di sini.
Gedung arai dewa telah dibuka. Mo Dongyao mengungkapkan ekspresi gembira saat dia melirik pintu putih yang berkedip di depan gedung perak gelap. Ada hampir 10 Void God Realm Kings di depan pintu putih yang berkedip. Mereka semua menggabungkan yuan sejati mereka untuk menjaga pintu putih yang berkedip terbuka. Di dalam gedung arai dewa, Xin Wuheng, saudara bela diri senior Zuge, dan beberapa ahli susunan berkumpul bersama dan mendiskusikan sesuatu. Meskipun kita telah memasuki gedung arai dewa, itu adalah pusat dari arai terlarang milik dewa, jadi intinya sangat kompleks dan akan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan kendali. Seorang master arai kekaisaran menghela nafas. Orang bisa melihat simbol petir kristal ungu terkondensasi di atas mereka, dan bersama-sama mereka membentuk sebuah arai besar tunggal. Simbol petir kristal ungu ini berubah setiap detik, dan mereka terhubung ke garis kompleks yang memengaruhi seluruh arai terlarang dewa di sekitar istana Xieyang. Ruang di dalam gedung arai dewa sangat besar, sebanding dengan istana kecil. Selain itu, kekuatan yang terkandung dalam simbol arai sangat kuat, hanya sedikit saja mungkin bisa membunuh raja. Orang-orang yang mencoba mencari tahu, arai petir ungu kristal, ini mengambil risiko besar. Hati-hati, arai terlarang milik dewa telah berjalan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki beberapa kekurangan. Kadang-kadang itu akan melepaskan gumpalan kekuatan, senior martial Brother Suge memperingatkan. Beberapa lubang bisa dilihat di bawah arai petir ungu kristal, dan bahan yang membentuk gedung arai dewa adalah sesuatu yang bahkan kaisar akan sulit rusak. Apa arai yang kompleks? Alis Zhao Feng berkerut saat mata spiritual dewanya memberikan pemeriksaan kasar. Bahkan dengan Xin Wuheng, saudara bela diri senior Suge, dan perusahaan yang memimpin grup, para master arai dan kings tidak dapat menemukan titik terobosan. Bahkan jika mereka memiliki beberapa ide, mereka tidak berani mengambil tindakan karena kekuatan besar digunakan untuk mengedarkan arai terlarang dewa, dan satu gumpalan kekuatan darinya dapat membunuh kaisar. Tempat ini jelas merupakan salah satu tempat paling sentral di istana Xieyang. Aku menyarankan agar tidak ada yang mencoba menghancurkan inti dari arai terlarang untuk mendapatkan pengampunan dari naga ular hitam. Arai di sini memiliki sistem perlindungan diri yang dapat melakukan serangan balik. Kerusakan yang bisa ditanganinya adalah sesuatu yang tidak seorang pun dari kita dapat tangani, Xin Wuheng memperingatkan. Terkejut melintas melalui matanya saat dia melihat ke arah Zhao Feng dan teman-temannya, seolah-olah dia ingin tahu di mana Nan Gongsheng berada. Nan Gongsheng selalu di sebelah Zhao Feng, tapi dia belum muncul setelah memasuki menara langit jahat. Zhao Feng tidak menjelaskan apapun. Dia membuka garis mata-mata kirinya dan mulai memeriksa arai petir ungu dan membantu Xin Wuheng, saudara bela diri senior Zuge, dan Kompi untuk menyelesaikannya. Bantuan Zhao Feng meningkatkan kemajuan mereka. Dalam sekejap mata, 8 hari berlalu. Dengan bantuan Zhao Feng, mereka bisa memahami sedikit arai petir ungu. Namun, mereka hanya memahami beberapa teori dan masih jauh dari benar-benar menyelesaikannya. Bagaimanapun juga, ini adalah sesuatu dari wilayah para dewa. Saudara bela diri senior Zuge mulai menjadi lelah, dan semua setengah-setengah raja dan raja di depan gedung arai dewa tertutup dalam suasana yang khusyuk. Ada 10 hari tersisa sampai Black Destruction Serpent Dragon memasuki Xieyang Palace. Kami hanya memiliki 10 hari tersisa. Para elit di dalam istana Xieyang bisa merasakan maut merayapi mereka. Zhao Feng dan Xuan Yuanwen keduanya memiliki niat kaisar dan bisa merasakan kekuatan kehancuran menjadi lebih jelas. Kekuatan arai terlarang dewa perlahan-lahan melemah. Ark, Black Destruction Serpent Dragon, aku akan bertarung denganmu. Dalam 10 hari terakhir, beberapa ahli dan elit mulai merasa putus asa dan melepaskan serangan hiruk-pikuk. Saya memiliki dunia tata ruang misti, jadi saya mungkin bisa melarikan diri ketika arai terlarang Tuhan dihancurkan. Zhao Feng sudah memikirkan cara untuk melarikan diri. Dunia tata ruang misti memiliki kemampuan untuk melewati dan berteleportasi melintasi ruang, tetapi ini hanya bisa dilakukan ketika arai terlarang milik dewa dihancurkan. Namun, masih ada banyak bahaya yang terlibat. Terlepas dari semua itu, Zhao Feng sedang menunggu sesuatu yang lain. Kemudian sore itu, seberkas cahaya jahat berwarna ungu dan darah turun dari langit dengan aura jahat. Siapa ini? Para raja dan raja setengah langkah di depan gedung arai Allah merasa tidak bisa bernapas. Pada saat ini, yuan sejati dalam tubuh mereka mulai membeku, dan mereka hampir tidak dapat mengendalikan kekuatan mereka. Wah, Half Step Kings memuntahkan darah, Sua,
Semua orang tampak kaget terhadap pemuda ungu dan darah warna jahat. Ada tanda ungu dan darah di dahinya, dan dia mendarat di tanah dengan kilatan cahaya perak dan ungu. Salah satu dari setan iblis, Nan Gongsheng. Bagaimana dia berubah menjadi itu? Petik 2. Void God Realm Kings yang hadir merasa tidak bisa bernapas saat gelombang kekuatan yang menyelimuti mereka.